Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Doa dan harapan kami, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai kita semuanya. Pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari kita arahkan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari yang baru pagi hari ini Tuhan, untuk kami jalani sepanjang hari ini. Sebentar Tuhan kami akan merenungkan firman-Mu, berkati firman-Mu menjadi pelita terang dan kekuatan bagi jalan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang tertulis dalam Matius pasal yang ke-11 ayat 28. Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28, demikian bunyi firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Melalui ayat yang kita baca ini, kita akan berbicara tentang datang kepada Yesus. Yesus mengatakan melalui ayat yang tadi kita baca dan dengarkan, marilah kepadaku. Perkataan ini merupakan kata seru dari Tuhan Yesus untuk menyatakan ajakan supaya kita datang kepadanya. Jadi Tuhan Yesus merindukan setiap kita, semua orang dikatakan datang kepada Dia. Tuhan Yesus menyerukan ajakan ini kepada siapa sebenarnya? Ya, Tuhan Yesus menyerukan ajakan ini adalah kepada semua orang yang letih lesu dan berbeban berat. Letih lesu berbicara tentang tidak berdaya sama sekali karena kelelahan dalam hidup. Sedangkan beban berat berbicara tentang sesuatu yang sangat berat, yang sangat sukar, yang harus ditanggung atau dilakukan dalam kehidupan kita. Apakah yang akan dilakukan oleh Tuhan Yesus kalau kita datang kepadanya? Tuhan Yesus tadi sudah mengajak kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Apakah yang akan dilakukan oleh Tuhan Yesus kalau kita datang kepadanya? Yang akan dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika kita datang kepadanya adalah Tuhan Yesus akan memberikan kelegaan bagi orang-orang yang datang kepadanya. Kelegaan berbicara merasa tenang, merasa tentram, merasa tidak gelisah atau tidak khawatir lagi dalam kehidupannya. Oleh sebab itu Yesus berjanji kalau kita berbeban berat, kalau kita letih lesu oleh berbagai masalah, oleh pergumulan persoalan hidup, dikatakan datang kepada Dia. Yesus mengajak supaya kita datang kepadanya. Karena Yesus berjanji kalau kita datang kepadanya, kita akan memperoleh, kita akan diberikan kelegaan yang daripada Tuhan Yesus. Kelegaan berbicara berasa tentang, berasa tentram. Ya, berasa tentram atau tidak gelisah atau tidak sama sekali khawatir lagi. Apakah yang harus kita lakukan supaya kita datang kepada Tuhan Yesus? Bagaimana? Apa yang harus kita lakukan ketika kita datang kepada Yesus? Dikatakan dalam 1 Petrus 5 ayat 6-7, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jadi yang harus kita lakukan ketika kita datang kepada Yesus, yang pertama adalah kita harus merendahkan diri kita. Datanglah kepada Yesus apapun masalah, pergumulan, persoalan kita, dalam keluarga kita kah, dalam usaha pekerjaan kita kah, dalam sekolah kita, perkuliahan kita kah, dalam aktivitas kegiatan kita sehari-hari, atau dalam apa yang kita inginkan, dalam apa yang kita mau dalam kehidupan ini. Mungkin ada banyak hal di sana, pergumulan persoalan yang membuat pergumulan persoalan itu membuat kita jadi terbeban berat, menjadi letih lesu. Tetapi Yesus katakan, marilah kepadaku, dikatakan. Dengan ajakan itu Yesus berjanji Dia akan memberikan kelegaan kepada kita. Jadi waktu kita datang kepada Yesus, apa sih yang harus kita lakukan? Yang pertama, mari kita belajar untuk merendahkan diri kita. Dikatakan dalam 1 Petrus 5 ayat 6, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Jadi kita harus merendahkan diri kita di bawah tangan Tuhan yang kuat ketika kita datang kepada Yesus. Ketika kita merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, itu berbicara bahwa kita berada di dalam kendali,
kendali atau berada di dalam kuasanya Tuhan. Dan ketika kita ada berada di dalam kendali, di dalam kekuasaannya Tuhan, dikatakan pada saat itu Tuhan akan meninggikan kita. Tuhan dikatakan akan mengangkat kita. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus, tidak peduli seberat apapun, sebesar apapun masalah, pergumulan, persoalan kita, jangan kita tanggung sendiri. Mari kita dikatakan datang kepada Yesus. Yesus yang mengajak kita untuk datang kepada Dia. Bagaimana cara kita datang kepada Yesus? Dikatakan kita harus merendahkan diri kita. Kita harus merendahkan diri kita, dikatakan di dalam apa? Di dalam kuasa dan kendali Tuhan. Ketika kehidupan kita di dalam kuasa dan kendali Tuhan, maka Tuhan akan angkat kita. Tuhan akan tinggikan kita pada waktunya. Lalu yang kedua, apa yang harus kita lakukan ketika kita datang kepada Tuhan? Ketika kita datang kepada Tuhan, yang harus kita lakukan selain kita merendahkan diri kita, yang kedua adalah kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 7 katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu, dikatakan di sini. Jadi yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, bagaimana cara kita datang kepada Tuhan? Yang pertama, rendahkan diri kita di hadapan Tuhan supaya kita ditinggikannya. Merendahkan diri artinya tidak menyombongkan diri kita. Kita datang apa adanya kepada Tuhan, maka dikatakan Dia akan tinggikan kita. Yang kedua, waktu kita datang kepada Tuhan, serahkan segala sesuatu yang kita khawatirkan, dikatakan serahkan kepada Tuhan. Kata menyerahkan berarti mempercayakan diri kita, ya, diri kita, hidup kita kepada Tuhan. Kata menyerahkan berarti kita pasrah, menyerahkan sepenuhnya diri kita kepada Tuhan. Itu artinya berserah, ya. Jadi apa yang harus kita serahkan kepada Tuhan sepenuhnya? Dikatakan di sini segala kekhawatiran kita, apa yang membuat kita khawatir, kita serahkan kepada Tuhan. Dalam rumah tangga kita, keluarga kita, apa yang membuat kita khawatir, dikatakan serahkan kepada Tuhan. Dalam usaha pekerjaan kita, apa yang membuat kita khawatir, serahkan kepada Tuhan. Dalam studi sekolah kita, dalam usaha kita, dalam menjalani hidup ini, apa yang membuat kita khawatir, dikatakan jangan tanggung sendiri, dikatakan serahkan beban berat, serahkan letih lesu itu kepada Tuhan, sebab Ia berjanji akan memberi kelegaan kepada kita. Jadi tanda kita berserah kepada Tuhan, kita merendahkan diri kita kepada Tuhan, kita nggak sombong, kita memberikan hidup kita di bawah kendali kuasanya Tuhan supaya kita ditinggikan. Yang kedua, serahkan segala hidup kita, yaitu kekhawatiran kita. Kekhawatiran berbicara tentang ketakutan dalam kehidupan kita. Ketakutan itu adalah kegelisahan atau kecemasan dalam hidup kita terhadap sesuatu hal yang belum kita ketahui dengan pasti. Ada banyak hal yang tidak kita ketahui ke depan dengan pasti, tapi kita sudah khawatir terlebih dahulu. Kita sudah takut, sudah gelisah terlebih dahulu, padahal kita belum menghadapinya. Tetapi Tuhan katakan pada saat ini, apapun masalah, pergumulan, persoalan kita yang membuat kita khawatir, serahkan sepenuhnya kepada Tuhan, dikatakan. Sebab dikatakan, kenapa kita berserah kepada Tuhan, menyerahkan kekhawatiran kita? Karena dikatakan tadi, sebab Tuhan yang memelihara kita. Ya, Tuhan menjamin hidup kita. Kata memelihara berarti menjaga dan merawat kita baik-baik. Artinya Tuhan tidak membiarkan hidup kita. Dan kata di sini sebab Tuhan yang memelihara kita adalah artinya Tuhan menyelamatkan, melindungi dan melepaskan atau meluputkan kita dari bahaya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus, sepanjang hari ini mari kita jalani hidup kita dengan datang kepada Tuhan Yesus. Apapun pergumulan, persoalan, beban berat yang kita alami, yang membuat kita letih lesu, mari kita saat ini serahkan kepada Tuhan. Tuhan berjanji Dia akan memberikan kelegaan kepada kita. Datanglah kepada Tuhan dengan rendah hati, serahkan segala kekhawatiran kepada Tuhan, maka dikatakan Tuhan akan memelihara kita. Artinya Dia akan menjaga dan merawat kita baik-baik. Dia akan menyelamatkan hidup kita. Dia akan melindungi, melepaskan, meluputkan kita dari bahaya dalam kehidupan ini. Seperti yang terjadi di dalam satu kisah di dalam Alkitab, Markus 5 ayat 25 sampai 34, dikatakan di sana bahwa ada seorang wanita menderita pendarahan selama 12 tahun pendarahan. Dia mencoba untuk sembuh dari penyakitnya dengan cara dia berobat ke berbagai tabib. Sampai semua dikatakan yang ada padanya biaya habis untuk berobat. Ya, tetapi dikatakan sama sekali tidak ada faedahnya. Malah keadaannya bukannya malah makin membaik, dikatakan malah makin memburuk. Ya, di tengah-tengah keadaan yang semakin memburuk begini, keadaan makin letih, keadaan makin lesu, dan dia semakin terbeban berat, dikatakan ia mendengar berita-berita tentang Yesus. Lalu ia dikatakan memutuskan untuk datang
kepada Yesus dan mempercayakan hidupnya, menyerahkan segala bebannya kepada Tuhan Yesus. Lalu dikatakan di Alkitab, Tuhan Yesus menyelamatkan dan menyembuhkannya. Dikatakan dalam Markus 5 ayat 34. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan kau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Wanita ini dengan segala macam usahanya, dia sudah berusaha berobat, berbagai tabib, semua biaya habis, faedahnya tidak ada, malah makin memburuk. Tapi di tengah beban berat, di tengah letih lesuhnya, dikatakan dia mendengar berita tentang Yesus dan dia putuskan menyerahkan hidupnya. Dia datang kepada Yesus, mempersembahkan segala masalah pergumulannya kepada Yesus. Akhirnya Tuhan Yesus katakan, "Jadilah seperti imanmu. Hai anakku, imanmu menyelamatkan kau. Pergilah dengan selamat, sembuhlah dari segala penyakitmu." Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apapun situasi dan kondisi yang kita alami, mari kita datang merendahkan diri kita, mempercayakan diri kita, menyerahkan segala letih lelah kita, segala beban berat kita, dan segala kekhawatiran kita serahkan kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus berjanji, Ia akan memelihara kita dan Ia akan memberikan kelegaan kepada kita yang datang kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pagi hari ini, sepanjang hari ini, apapun masalah pergumulan persoalan kami, apapun yang akan kami jalani sepanjang hari ini, kami mau datang kepada Tuhan, kami mau serahkan kepada Tuhan, kami mau hidup dalam kuasa Tuhan, kami mau hidup dalam kendali Tuhan, karena kami percaya Tuhan, Engkau sanggup melepaskan kami, untuk menolong Tuhan menyelamatkan kami dari setiap masalah pergumulan persoalan kami, karena Tuhan Yesus baik, Engkau gembala kami yang memelihara kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami bersyafaat buat bangsa negara kami Indonesia, berkati bangsa negara kami ini Tuhan Yesus. Curahkan kasih-Mu, curahkan pertolongan-Mu, perlindungan-Mu bagi bangsa ini. Hikmat Tuhan, pengertian kebijaksanaan Tuhan menyertai pemimpin negara kami, presiden, wakil presiden, semua menteri, semua jajaran yang ada Tuhan. Biarlah bekerja sama dengan rakyat, rakyat dengan pemerintah, bekerja sama Tuhan Yesus untuk mematahkan berbagai masalah pergumulan persoalan Tuhan, memecahkan berbagai masalah pergumulan persoalan yang ada, baik itu masalah COVID-19 ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan sama-sama mengikuti protokol yang ada, instruksi yang ada Tuhan, supaya virus ini boleh Tuhan dipatahkan Tuhan Yesus, boleh diselesaikan Tuhan Yesus. Kami berdoa buat segala sesuatu yang diperlukan oleh bangsa ini, biarlah Tuhan nama Tuhan ditinggikan di bangsa ini, nama Tuhan diagungkan di bangsa ini. Berkati anak-anak Tuhan, umat Tuhan dimanapun berada, berkati umat-Mu Tuhan Yesus yang ada di JSS. Kami berdoa buat seluruh umat Tuhan dimanapun berada, berkati sepanjang hari ini dalam rumah tangga, dalam usaha pekerjaan, aktivitas kegiatan sepanjang hari ini. Berkat Tuhan selalu menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.